Kalau disuruh milih guys, Anies dan Ahok dan Anies dan Kaisang, kau pilih yang mana? Pertanyaannya itu tuh nggak pantas ditanyain. Bulan apa mancing-mancing? Enggak, kan saya suruh milih Anies Ahok atau Anies Kaisang. Iya, Bilang Anies kalau bicara tentang yang wajar, jawabannya Anies Ahok. Bicara yang wajar, yang nggak wajarnya Anies Kaisang. Buat gue najis. Kalau mereka berkata sesuatu terkait Anies secara positif, maka kita harus menafsirkan sebaliknya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau Kaisang bilang ingin jadi Bersama wakil Anies, artinya dia ingin menyingkirkan Anies. Oh. Itu DNA dari bapaknya ke kakaknya ke dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menghidupkan kewarasan. Alhamdulillah kita terus bisa berhubungan dan terhubung dengan channel ini. Punggawa kewarasannya hari ini adalah Sobat Geis Khalifa. Sobat, apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah. Ternyata sekarang sedikit jarang muncul di talk show, tapi tulisan lancar ya, diproduksi. Tulisan jalan terus. Menjaga kewarasan. Kalau disuruh milih guys, Ya. Anies dan Ahok dan Anies dan Kaisang, kau pilih yang mana? Anies bersama Ahok dan atau Anies bersama dan Kaisang. Pilih salah satu. Anies Ahok. Anies Ahok. Anies Ahok. Kenapa? Pertama, pertanyaannya itu tuh nggak pantas ditanyain. Salah bertanya berarti. Kita ngebicarain Kaisang gitu loh. Kita menurunkan derajat kita. Kita atau guys? Saya Oh, dan iya, iya. Anda Oh, iya, sebagai iya, iya. lawyer yang hebat Oh, itu, membicarakan Kaisang. Kenapa sih? Lah kalau bukan karena bapaknya, siapa itu anak? Ini bulan apa mancing-mancing? Enggak, kan saya suruh milih Anies Anies Ahok atau Anies Kaisang. Iya, Bilang Anies kalau bicara tentang yang wajar, jawabannya Anies Ahok. Bicara yang wajar, yang nggak wajarnya Anies Kaisang. Buat gue najis. gitu ya. Iya. Kan ketua partai loh, dapat 9 kursi di DKI. Iya, kedua partai anak muda, partainya partai anak muda, oportunis, feodal, tidak percaya diri. Apa ya? Kalau dalam pikirannya Mohtar Lubis yang kita baca tahun 77, Manusia Indonesia, potret sesungguhnya ya itu PSI itu. Hipokrit. Tadi kolega saya baru ngomong PSSI loh, sekarang tiba-tiba ngomong PSSI. Jadi kalau kita baca Mohtar Lubis itu perwujudan yang dalam realitas ya PSI. Hipokrit, tidak bertanggung jawab, feodal, gitu-gitu. Bos, supaya tidak insinuatif, kasih contohnya. Sebelumnya dia menyerang Prabowo, belakangan dukung Prabowo. Macam-macam lah, banyak hal lah kalau mereka sih. Sekarang lagi muji-muji Anies tuh. Makin dia puji Anies, gue makin muak dengarnya. Kan itu semua dalam rangka elektoral aja. Jadi ketidakjelasan posisi anak muda kok bisa sih pindah-pindah kayak gitu. Lalu memilih ketua umum, ya si anaknya Jokowi tadi yang namanya Kaisang, yang 2 hari tiba-tiba jadi ketua umum. Dalam rangka apa sih kalau bukan karena menjilat kekuasaan gitu. Nah kalau di zaman kita dulu kan kita berproses. Saya ikut LDK HMI, lalu berdiskusi segala macam. Jadilah ketua komisariat, ada yang jadi ketua senat, ada yang jadi ketua umum masjid kampus, masjid kampus. Tapi sebelum itu udah jadi ketua panitia macam-macam dulu gitu. Baru pelan. Ini kan enggak lompat tiba-tiba ketua umum partai. Emang dia siapa kalau bukan karena anaknya presiden? Dalam pernyataan yang lebih soft, itu dikatakan memang chemistry-nya perlu dibangun secara panjang. Karena pada periode kepemimpinan Anies pertama, PSI adalah salah satu partai oposisi yang terus-menerus mengkritisi. Yang gua kagak hidung juga. Tapi partai pengusung, kalau betul sudah disebut pengusung, yang namanya PKB, pertengahan Juni kemarin itu sudah menyatakan membuka peluang untuk Kaisang.
Itu kan yang menyatakan itu bukan PKB pertama. Yang pertama kan bicara itu kan Kaisang dulu. Saya juga nggak apa-apa bisa bila calonkan bersama Anies. Lalu PKB kan paham kalau dia mencalonkan Anies saja maka ada masalah nih dengan penguasa. Maka untuk dia selamat dibicaralah untuk dipasangkan dengan Kaisang. Itu upaya penyelamatan aja dan retorik. Itu yang dilakukan oleh PKB. Itu yang dilakukan oleh PKB. Kan kita tahu rejim ini kayak apa terhadap Anies. Pada saat Pilpres kan institusinya KPK yang dipakai. Nah kalau yang pilkada ini kita nggak tahu. Jadi ya PKB memain-mainkan isu lah kayak gitu. Tapi sama sekali itu tidak punya daya dorong. Oke. Ada juga kompetitor lain yang mulai masuk di pasar walaupun tarik ulur yang namanya RK. Iya. Katanya mau ditaruh di Jakarta, terus katanya mau ditarik ke Jawa Barat, Jakarta Jawa Barat, pusing dia. Ya saya melihatnya begini. Pemilih Jawa Barat itu kalau saya tidak salah 38 juta. Oke. Pemilih Jakarta 8 juta. Tingkat elektoral RK ini bukan berarti kota-kota RK ya. Enggak sama sekali. Ini realitas politik aja gitu. Kalau dia masuk di Jakarta ya kita tarung-tarung aja, enggak ada masalah juga. Gitu. Jadi 38 juta. Kalau secara partai politik jelas jauh lebih menguntungkan bagi Golkar apabila RK di Jawa Barat. Karena tingkat kemungkinan menangnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan RK masuk Jakarta. Tetapi lagi-lagi nih ada orang yang memang sangat khawatir dengan Anies dan setelah melihat bagaimana elektabilitas Anies yang bisa punya kemungkinan mengalahkan Anies hanya RK. Maka rapatlah mereka. Rapatnya nggak main-main bos. Di istana. Oh gitu? Iya, istana dipakai buat rapat pilkada tuh. Lu jangan bikin gosip lu. Yang ngomong kan Tempo. Oh yang ngomong Tempo. Gua kan cuma nyampein lagi ke lu. Oh iya. Jadi rujukannya Tempo. Tempo. Oh gitu. Iya, mengundang para kedua partai untuk menjadikan RK salah satu calon di Jakarta. Pertanyaan terbesarnya adalah bukan pertanyaan sih, sebenarnya sih udah fakta. Erlangga itu yang sekarang ini apakah masih tidak punya otoritas terhadap partainya? Apakah masih punya otoritas terhadap partainya? Bukan apakah masih, kalau kemarin nggak punya otoritas. Sekarang apakah diulangi lagi apa enggak gitu? Kan kemarin hanya untuk ketemu Anies saja dia gonta-ganti mobil, kemudian diperiksa ke Jagung. Terus dia langsung tunduk patuh. Jadi lagi brand Wapres. Nah, sekarang kalau benar-benar Ridwan Kamil masuk Jakarta, artinya dia mengalahkan kepentingan partainya kok. Iya. Karena kan kalau secara logis jabat, walaupun buat kita nggak masalah mau RK di Jakarta juga nggak ada masalah silakan. Karena kalau aja. RK di Jabar konsolidasi partai akan lebih solid ya. Lebih solid, lebih menguntungkan bagi Golkar. Oke, tapi kenapa ya Gerindra kepengen RK justru di Jakarta ya? Yang rapat tadi Gerindra bukan? Jokowi bersama para ketua partai. Ketua partai Indonesia Maju. Ya. Koalisi Indonesia Maju. Menurut Tempo supaya lo selamat nih. Iya. Kan nanya. Kalau bukan nggak masalah. Iya. Kan yang menyelamatkan Allah, guys. Iya. Oke, tadi balik lagi jadi ada pertemuan di istana. Terus kemudian dalam pertemuan itu diputuskan RK. Iya. Tapi kemudian sebagian besar Golkar, pimpinan terasnya menginginkan RK tetap di Jawa Barat. Setelah ada informasi lain Prabowo juga menginginkan RK ada di sini. Dan membuka peluang RK juga sama Kaisang katanya. Ya bagus-bagus aja. Sementara Kaisang maunya dengan Anies. Enggak lah. Enggak ada. Itu bohong, bullshit. Kalau mereka berkata
sesuatu terkait Anies secara positif, maka kita harus menafsirkan sebaliknya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau Kaisang bilang ingin jadi Bersama wakil. Anies artinya dia ingin menyingkirkan Anies. Oh. Itu DNA dari bapaknya ke kakaknya ke dia. Itu firm gitu ya? Oh itu bam. Udahlah. Dan dia tuh kan ngomong-ngomong kayak gitu dalam rangka elektoral aja, bermain-main di atas ombak gitu loh. Agar dia menjadi perbincangan, jadi pembicaraan publik gitu loh. Karena dia nggak punya isu apa kan? Tapi kemarin beberapa hari yang lalu dia sudah mulai belusukan di Jakarta. Iya, dia punya isu apa? Partai. Kadarnya perkosa anak orang. Diduga. Enggak, udah ditangkap kok. Siapa yang ditangkap? Ketua DPD di Tangerang. Oh, ketua DPD yang memperkosa. Iya, yang satunya lagi nyabu ketangkap juga. Oh ini anggota Kadernya. Jadi kader. jadi apa yang mau diangkat dari partainya? Nyolong suara gagal. Kan kemarin coba nyolong tuh. Diduga keras. Nyolong nggak pakai diduga udah ketahuan nyolong kok. Kan kita melihat tuh, cuman karena ketahuan ya nggak jadi gitu loh. Jadi nggak punya isu. Ya, Anies lah yang dipakai buat isu ngangkat dia secara seolah-olah baik-baik gitu, seolah-olah berpasangan dengan Anies. Intinya sebaliknya. Jadi sedang diving dia ya. Iya, jadi kalau dia ngomong, saya sih udah ngulang-ngulang ngomongan ini ya. Kalau dia yang ngomong air itu dingin, api itu panas, gue kagak percaya. Hiperbola memang, tapi sampai seperti itu gitu. Seandainya dia kemudian membackup dan menyatakan bahwa JIS akan menjadi lapangan sepak bola internasional. Yang ngomong siapa? Kaisang. Emang di lapangan bola internasional nggak pakai dia ngomong. So, teman-teman nggak ada satu isu penting itu di DNA-nya guys. Kalau ngomong JIS, wah itu sudah. Apalagi ngomong rumputnya JIS, itu. Kalau itu keren tuh. Ada yang kalau mau maju bagus tuh. Nah, gimana maksudnya? Dia sama Erick Thohir. Maju aja Jakarta. Erick kan gagal kemarin menjadikan sepak bola untuk ngangkat dirinya jadi wapres. Sekarang ada kesempatan, lagi ada momentum sepak bola nih. Dia lagi gunakan buzzernya banyak-banyak buat puja-puji dia. PSSI walaupun kagak lolos, yang kemarin Olimpiade tetap dipuja-puji. Itu momentum tuh, maju aja Pilkada DKI, pasangan sama Kaisang. Cocok, sama-sama pembohong. Masa sih seorang Kaisang itu tidak ada nilai plusnya sekali? Plusnya apa? Plusnya apa coba? Dia masih muda, dia masih energik. Anak gua muda, S2 ITB, S2 Australia, berproses, capek belajarnya nyari beasiswa kemana-mana. Anak ente muda, berproses, dia nggak ada prosesnya. Dagang sih denger tutup tuh dagangannya semua. Bukan, karena sedang jadi ketua partai diserahkan kepada pihak lainnya. Ya bisa lah dialihkan kayak gitu. Oke, guys, kalau toh Jakarta ini menjadi barometer dan teras depan Indonesia, apa masalah penting yang harus dikerjakan di Jakarta? Banyak. Oke. Yang masalah penting utama itu yang dirusak oleh Heru. Heru. Iya. Heru siapa itu? PJ yang sekarang. PJ sekarang. Hak warga Kampung Bayam. Itu hak warga Kampung Bayam yang sudah harus menempati rumah yang dijanjikan oleh Anies. Bukan ditempati malah diusir. Malah diusir. Ya. Kedua, sekarang kita nih yang tinggal di Jakarta, KTP lu Jakarta nggak? Saya alhamdulillah Depok tuh. Oh, nggak. PBB yang tadinya di bawah 2 miliar gratis oleh Heru dengan rumus yang tipu muslihat dinaikkan kenaikannya 0,5%. Jadi yang di bawah 2 miliar pun sekarang kena PBB. Itu dua. Ya, itu yang menyangkut sudah semua. Yang menyangkut warga miskin, lansia yang tadi dapat 600.000 sekarang cuma dapat 300.000. Mahasiswa yang dapat KJMU lalu didata ulang berkurang yang mendapatnya, jumlah yang mendapatnya. Lalu program air bersih berhenti untuk kawasan kumuh. Perapian kampung-kampung kumuh berhenti. Di masa Anies sudah 200 RW kalau saya tidak salah kampung-kampung kumuh yang dirapikan. Sekarang berhenti. Jadi ini
hal-hal utama yang harus segera diperbaiki. Heru emang nggak mau nyalon jadi ini tuh kepala daerah deh. Kemarin dia masang fotonya banyak-banyak di mana-mana. Sekarang dia turunin. Tahu diri kali kalau dia nggak punya program, otaknya buluk. Seandainya seluruh pernyataan Ges yang tadi dikemukakan, program-program yang sebelumnya itu didekonstruksi, delegitimasi oleh Pak Heru, pejabat itu. Terus Kaisang bilang gue akan dukung yang Pak Ges sebut tuh gue akan jadikan program utama. Lah kalau dia ngomong api aja panas, gue nggak percaya, apalagi dia ngomong. Jadi seluruh pembicaraan yang tadi dikemukakan oleh Ges sebenarnya isunya trust. Kalau orang sudah tidak bisa dipercaya, sulit untuk bisa memilih dia. Memang, itu ya Ges ya? Iya, kepercayaan itu mahal. Kepercayaan itu terkait dengan integritas, terkait dengan perilaku kita selama ini kan kita baca semua. Jadi kalau ngomong anak-anak saya tak suka dengan politik, anak-anak saya malah lebih suka dengan dagang martabak. Tiba-tiba pasal di MK dirubah jadi anaknya wapres. Tiba-tiba pasal di MA dirubah jadi umur 30 tahun, bahkan rinci loh. Syarat umur 30 tahun pada saat dilantik, bukan pada saat masa pendaftaran. Aneh gak sih? Secara hukum ada perubahan pasal kayak gitu? Itu kan sudah diakui, itu inisiasinya Partai Garuda. Ya terus memang kenapa kalau inisiasi Garuda? Kan gue bisa aja suruh orang gue yang jalanin macam-macam tanpa harus gue. Partai Garuda kan si Deddy kan, Deddy Kusnaidi kan? Wakilnya. Ya sama otaknya dikit, kampus Ruko aja di drop out. Kampus Ruko itu apa? Jangan sebut nama kampusnya. Kampusnya itu di Ruko, kuliah itu gak selesai gitu loh. Bagaimana orang kayak gitu terus kita jadi rujukan? Tapi kan apa nggak ada kesempatan untuk anak muda untuk banyak dia mengakui kesalahannya terus kemudian merubah diri gitu? Kalau anaknya Jokowi maka gak pakai minta maaf ya, dia merasa paling benar sendiri, udah nggak ada salahnya. Kan saya udah ngomong di forum ini bahwa Jokowi itu sudah layak dan pantas dibuat patungnya di Monas untuk para penyembahnya itu kebaktian di Monas menyembah patung Jokowi. Udah pantas. Masa diminta maaf? Udah sehebat itu kedewaan dia di Republik ini. Oke. Apa program lainnya? Tadi program-program Anies yang bagus-bagus sudah di ini. Program lain yang harus diatasi oleh Anies. The next next governor of Jakarta. Siapapun dia kan? Iya. Ya kalau yang lain saya nggak tahu ya, tapi kalau Anies kemarin itu integrasi transportasi publik kan belum tuntas. Belum tuntas. Harus dituntaskan. Air bersih untuk warga belum tuntas. Harus dituntaskan. Lalu pasar murah buat warga kan sekarang nggak ada. Itu harus dilaksanakan lagi tuh. Lalu kontrak farming berbagai daerah itu juga nggak jalan kan sekarang. Nah, itu harus dilaksanakan lagi karena itu menguntungkan bagi petani. Saya kira banyak ya. Pekerjaan-pekerjaan Anies itu yang harus dikembalikan, dikerjakan lagi maksudnya, dan diluaskan. Itu banyak sekali. Oke. Ada satu olahraga yang sangat digandungi masyarakat dan representasi olahraga itu dibangunlah JIS. Dulu kalau nggak salah juga ada janji kan sebenarnya untuk membangun lapangan-lapangan sepak bola internasional di beberapa lokasi lain di Jakarta. Ya. Masih penting ya itu dikerjakan? Penting sekali. Jadi sebenarnya tidak masuk dalam janji kampanye kalau yang lapangan-lapangan sepak bola itu. Jadi Anies berniat membuat lapangan sepak bola di setiap kecamatan. Pada saat itu mau dilaksanakan terjadi COVID. Terjadi kontraksi pembiayaan di Jakarta, jadi nggak sempat terlaksana. Tetapi yang sempat dilaksanakan adalah merevitalisasi lapangan-lapangan sepak bola di Kemayoran, di Jagakarsa, ada 4 atau 5 lah gitu. Menjadi berstandar internasional lapangannya. Itu terjadi. Lalu ada tulisan yang bagus di atasnya tuh. Lapangan ini tempat anak-anak kita mengembangkan bakat. Kira-kira pokoknya khas tulisan Anies lah. Di bawahnya ada tulisan Anies Baswedan DKI. Lalu setelah Anies nggak menjabat dihapus. Di bawahnya jadi tulisan Dinas Olahraga DKI. Kapan pernah Dinas Olahraga bikin tulisan sebagus itu? Kapan pernah? Nggak pernah. Ada
Jakarta kota kolaborasi, keren lambangnya apa semua, dan itu yang bikin anak-anak muda. Diganti sama si Heru, sukses Jakarta untuk Indonesia dengan hurufnya norak kayak gitu. Oke. Ada satu Dia lagi demen kan ya mancing-mancing gue terusin. Enggak. Ada isu penting di Jakarta. Ya yang artinya kemarin gini, muncul. soal lapangan bola itu juga insya Allah kalau Anies kembali itu terjadi. Itu diingatkan tuh podcast ini agar Anies melaksanakan tuh yang keinginannya dia, bukan janji kampanye, tapi keinginan. Ada satu isu penting juga di Jakarta yang kemarin mencuat masuk dalam perbincangan dalam national discourse. PIK. Ya. Jadi nanti itu reklamasi itu akan berjejer sampai ke daerah Banten. Yang Anies nggak punya otoritas karena wilayahnya itu mereka tahu nggak masuk Jakarta, masuknya Banten. Itu masuk PSN. Iya, masuk PSN dan wilayahnya juga Banten bukan Jakarta. Jadi itu nggak usah diurus. Ya nggak bisa lah, studinya kita juga nggak punya kan. Mereka mau buat apa, studinya seperti apa kita juga kan nggak tahu. Bagaimana dengan aglomerasi dengan 10 kabupaten lain yang akan menjadi bagian penting dari kota Jakarta sampai di Cianjur sana? Itu konsep lama. Itu konsep jauh sebelum Jokowi itu udah lama. Jabodetabek itu. Dan itu bagus sekali. Apa hal penting yang perlu diberikan? Integrasi perekonomian. Kan begini Mas Bambang. Ini sorry ya buat warga Bekasi ya. Bukan gue ngeledek Bekasi, bukan. Kita keluar Jakarta sedikit masuk Bekasi itu kan jalannya aja langsung hancur. Tapi kan kalau itu menjadi satu kesatuan, transportasi publiknya jadi satu kesatuan, semua jadi untung. Satu aja yang pertama, transportasi publik. Itu jadi satu kesatuan. Itu keren banget, sudah sangat memudahkan bagi semua warga tuh di Jabodetabek. Itu konsep lama banget, saya ingat saya zaman Habibie tuh. Yang dimunculkan kembali aja dengan nama lain ya, aglomerasi lah apa. Bahkan kita juga pernah punya konsep untuk keluar. Indonesia Incorporation. Pernah juga, cuma kita memang tidak seperti Malaysia. Malaysia itu ketika Mahathir membuat konsep wawasan 2020, dia konsisten pelaksanaannya. Berganti kepemimpinan terus. Demikian juga Cina, RRC. Begitu juga konsisten. Kita enggak. Berubah-ubah gitu. Oke. Guys, sebenarnya tadi yang saya kemukakan dengan mengambil sampel Kaesang, saya ingin Lu menyatakan Kaesang lagi. Kaesang. Apa pentingnya sih? Aduh. Dengan mengambil contoh Kaesang itu saya ingin menunjukkan bahwa Kaesang harus menjalankan apa-apa yang disarankan atau Komara itu sebenarnya. Itu jadi penting kan untuk perbaikan ke depan. Masa orang nggak boleh sih jadi? Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh berarti ya? Ya boleh. Yang penting prosesnya sesuai dengan kaidah, sesuai dengan etika itu aja. Kan menjadi problem itu ketika sesuatu itu dirubah untuk keistimewaan seorang dia. Itu kan yang membuat kita bermasalah. Terus saya ngajarin anak saya, lu berlaku jujur, lu berproses, lu begini, mau ujian lu belajar yang keras, ini macam-macam lah kita ajarin. Tiba-tiba dia lihat contoh, ini gampang kok, yang penting punya kedekatan dengan kekuasaan bisa kok. Kan jadi contoh langsung tuh. Artinya bahwa pendidikan saya di rumah itu terbantahkan, terpatahkan oleh perilaku bapaknya dia. Oke. Secara bangsa kita dirusak. Moral bangsa ini yang rusak. Itu yang kita nggak bisa terima. Lalu ada yang ngomong ASEAN value. Itu temannya Bang Toel tuh. Apa keberatanmu terhadap Asian value? ASEAN value itu udah lama lah kita dengar itu diskursus 80-an itu ketika para diktator di Asia itu ingin memberikan pembenaran terhadap perilaku mereka sebenarnya. Kita punya konsep lain soal HAM, nggak hanya Barat.
Kita punya ASEAN. Gitu-gitulah kira-kira tuh. Yang di masa itu juga kita kritisi habis-habisan gitu. Sekarang tiba-tiba jadi pembenaran ASEAN value. Loh, kalau secara negara kan kita punya Pancasila. Oke. Teman-teman, ini cara kita menjaga kewarasan. Kaesang adalah contoh. Contoh buruk. Tadi harus yang baik. iya, saya nggak bilang baik. Iya. Ya, walaupun saya nggak bilang buruk juga. Apa yang dikemukakan guys itu adalah catatan-catatan. Bukan Kaesang tidak boleh jadi gubernur, tapi ada cara dan ada adab. Itu pesan. Dan ini tidak menghujat karena ingin kita mencerdaskan melalui kewarasan ini. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Guys, pegawai kewarasannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.